Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Kali ini untuk materi yang berikutnya kita masuk di ukuran pemusatan data. Ada materi masih masuk di materi bab statistik. Nanti di ukuran pemusatan data ada materinya min, median, dan ada modus. Nah, kali ini Ibu ingin menjelaskan melalui video ini berkaitan apa aja yang dimaksud dengan min, kemudian median dan modus. Oke, kita perhatikan di sini. Oke, ya seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan berkaitan dengan min itu adalah rata-rata, kemudian median itu adalah nilai tengah, kemudian modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Materi ini sebelumnya juga pernah kalian pelajari saat kalian SMP. Jadi materi ini adalah mengulas kembali materi yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Oke, yang pertama yang ingin dijelaskan itu ada min atau rata-rata. Di sini kita bagi sebenarnya untuk di min rata-rata ini menjadi 3. Nanti yang satu Ibu jelaskan lagi kemudian setelah ini. Yang pertama itu ada data tunggal. Data tunggal itu berarti datanya itu hanya persatuan seperti ini. Nah, rumusnya itu ini ada ada strip di atasnya. Ini dibacanya adalah X bar. Nah, maka untuk mencari min atau rata-ratanya dari data tunggal ini kalian hanya menjumlahkan X ini berarti adalah data, X1 berarti data pertama, data kedua dan seterusnya dibagi ada berapa jumlah data tersebut. Oke, di sini ada contoh. Nilai min dari data di sini ada 6, 4, 8, 10, 11, 10 dan 7. Maka kita untuk mencari X barnya atau mencari rata-ratanya kita tinggal jumlahkan. X bar sama dengan semua data dijumlahkan 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi M-nya itu ada berapa datanya sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 7 sama dengan 6 tambah 4 10 10 tambah 8 18 18 tambah 10 28 28 tambah 11 39 39 tambah 10 49 49 tambah 7 jadinya adalah 56 dibagi 7 sama dengan 8. Maka nilai min atau rata-ratanya adalah 8. Nah, ini untuk yang data tunggal. Hanya tinggal menjumlahkan datanya, kemudian dibagi ada berapa jumlah datanya. Kemudian sekarang untuk data tunggal berbobot. Data tunggal berbobot bentuknya seperti ini. X ini adalah datanya, F ini adalah frekuensinya. Nah, dia datanya tunggal nih, tidak memiliki rentang. Nah, ini data tunggal, tapi berbobot. Berbobot itu berarti dia lebih dari 1. Seperti nih, 5 itu frekuensinya ada 4. Berarti yang nilainya 5 ada 4. Yang nilainya 10 ada 6, yang nilainya 15 ada 8, yang nilainya 20 ada 2. Nah, X bar rata-ratanya adalah sigma ini adalah jumlah. Lambang sigma ini adalah jumlah. Berarti jumlah XI, ini X-nya, dikali F. Berarti ini semua harus kita kalikan dulu. 5 dikali 4, 20. 10 dikali 6, 60. 15 dikali 8, adalah 80 ditambah 40 jadinya 120 kemudian 40. Oke, kemudian sekarang kita jumlahkan nih karena di sini ada sigma maka X bar sama dengan sigma itu jumlah dari yang tadi sudah dikalikan berarti 20 tambah 60 80 80 tambah 120 200 200 ditambah 40 240 per sigma FI nya berapa F nya jumlahkan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 berarti ada 20 maka X bar atau rata-ratanya adalah 12. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan lagi masih dengan materi min tadi. Nah, kalau yang selanjutnya tadi kan berada data tunggal berbobot. Nah, sekarang kita lanjut di data berkelompok. Data berkelompok itu contohnya seperti ini. Ada tabel distribusi frekuensi.
dia disebut berkelompok karena dia ada rentangnya nih. Kalau yang tadi itu kan data tunggal per bobot, dia datanya cuma satu, cuma memang bobotnya aja lebih dari satu. Nah, di sini dia ada rentangnya, makanya disebut data berkelompok. Cara pengerjaannya untuk mencari rata-rata dari data berkelompok ini, sini ada X bar sama dengan sigma itu adalah jumlah, XT itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Kemudian XT-nya dikali F dan dibagi dengan sigma F atau frekuensi. Nah, sekarang langkah yang pertama dari tabel ini kita bikin tabel bantuan di sebelahnya untuk lebih mempermudah untuk mencari XT. Nah, di sini nyari XT itu adalah nilai tengah dari setiap datanya. Jadi 20 tambah 24 dibagi 2. Berarti kan 22. 25 tambah 29 dibagi 2. 27. 30 ditambah 34 dibagi 2. 35 ditambah 39 dibagi 2. 40 ditambah 44 dibagi 2. 45 tambah 49 dibagi 2. Oke, dari sini sekarang kita lanjut lagi untuk ke Fx. Di sini ada xt dikali F. Maka untuk xt dikali F kita tambahkan lagi sini biar lebih mudah. Ini kita kalikan masing-masing. 4 dikali 22 88. Kemudian 8 dikali 27 216. Kemudian 14 dikali 32 448. 12 dikali 37 444. 10 dikali 42 420. Kemudian 2 dikali 47 jadinya 94. Oke, di sini udah ada xt dikali f nya. Sigma itu kan jumlah, berarti jumlahkan xt kali f ini. Jumlahkan semuanya sama dengan 1710. Maka X bar atau rata-ratanya adalah sigma xt dikali F berarti 1710 dibagi sigma F. Sigmanya ada berapa nih? Ini kan totalnya ada 50. Maka 1710 dibagi 50. 50 dari jumlah seluruh frekuensinya. Hasilnya sama dengan 34,2. Maka ini adalah nilai rata-ratanya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan di median. Median itu adalah nilai median ibu bagi untuk pengerjaannya itu menjadi 2. Yang pertama data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal itu ibu gampangnya gak usah pakai cara ya, gak usah pakai rumus, nanti kita bisa langsung aja dengan catatan data itu harus diurutkan. Data harus diurut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita lihat, ini untuk yang pertama datanya genap 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti datanya genap. Nah, data ini harus kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar karena kita mau mencari nilai tengah-tengahnya. Maka di sini kan kita bisa lihat yang paling kecil itu ada angkanya 2, kemudian 4, kemudian 4, 5, 6, 7. Kita bisa lihat nilai tengah atau mediannya, maka kita perhatikan tengah-tengahnya adalah maka mediannya sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2 jadinya 4,5. Ini adalah nilai median dari data yang pertama, contoh yang pertama untuk data ini. Kita lihat lagi untuk data yang ganjil. Untuk data yang ganjil sama, pokoknya patokannya data itu harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti di sini ada 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat lagi tengah-tengahnya. Karena data yang ganjil, dia bisa langsung juga kan? Sini. Berarti nilai mediannya adalah 3. Oke. Kemudian, kita paham ya untuk data tunggal. Berarti tinggal diurutkan datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian
rumusnya median sama dengan tepi bawah. Ini tepi bawah udah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5, kemudian N per 2 dikurang FK dibagi frekuensi median dikali sama PI. Oke, langkah pertama kita harus menentukan dulu N per 2 nya. N per 2 itu dari mana? Ini jumlah datanya ada berapa sih? Kan 18 tambah 13 31, 31 tambah 17 48, 48 tambah 14 62, 62 tambah 11 73, 73 tambah 7, berarti ada 80. Maka 80 dibagi 2 sama dengan 40. Nah, 40 ini kita jangan lihat di X atau di datanya, tapi yang kita lihat adalah frekuensi. Maka lihat frekuensi. Frekuensi yang ke-40 posisinya ada di mana? 8 ditambah 10 baru 18. 18 ditambah 13, 31. Ya, ini baru 31, belum ke 40 berarti. 31 ditambah 17, 48. Berarti posisi ke-40 ada di sini. Jadi yang dilihat adalah frekuensi ke-40-nya di mananya, bukan dari data. Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah sudah didapatkan N per 2, kita bisa menentukan TB. TB itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Ini kan dari kelas yang sudah kita tandain ya. Oke, ini berarti batas bawahnya 45 dikurang 0,5. Jadi 44,5. Ini adalah aturannya untuk TB dikurang batas bawah dikurang 0,5. Kemudian frekuensi kumulatif atau FK. Ini adalah jumlah frekuensi di atas kelas median. Ini namanya FK. 8 tambah 10 tambah 13 sama dengan 31. Kemudian frekuensi mediannya. Nih, posisi pas di kelas median. 17. Kemudian P. P itu adalah panjang interval. Kalian perhatikan. Selisihnya berapa sih? 5 ya. Berarti P-nya adalah 5. Oke, sudah didapatkan semua, maka median sama dengan TB 44,5 ditambah N per 2-nya adalah 40 dikurang FK-nya 31 dibagi frekuensi mediannya 17 dikali P-nya 5. Maka 44,5 ditambah 40 dikurang 31, 9. 9 dikali 5, 45. Jadi kalikan dulu baru dibagi. Oke. 44,5 ditambah 2,65. Hasilnya 47,15. Berarti ini adalah nilai median. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutin di yang ketiga. Ini ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Di sini modus juga sama seperti median. Kita bedakan menjadi 2. Yang pertama data tunggal sama data luar kelompok. Cuma kalau tadi di median itu kan data harus kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau di modus karena dia adalah nilai yang paling banyak muncul, kita nggak usah urutin, tapi tinggal kita lihat saja. Contoh, di sini itu kan modusnya yang A. Kalian bisa lihat di sini ada angka 2, 3, 4, 3, 2, 3. Nah, berarti di sini kita bisa lihat angka yang paling banyak sering muncul adalah angka 3. Maka modusnya sama dengan 3. Contoh yang kedua. Di sini ada 3, 5, 4, 5, 5, 3. Ada modusnya atau tidak? Nah, karena semua angka dalam soal ini memiliki frekuensi yang sama, 3-nya ada 3, ada 2, kemudian 5-nya ada 2, 4-nya ada 2, maka untuk soal yang B ini dia tidak memiliki modus atau tidak ada. Karena setiap angka ini jumlah frekuensinya sama. Kemudian yang contoh yang C atau yang ketiga ini, di sini kalian bisa lihat ada 2, 3, 5, 5, 3. Maka
di sini bisa kita lihat nilai modusnya ada dua, yaitu angka 3-nya ada 2 dan angka 5. Berarti 3 dan 5 modusnya. Tapi saat angka 2 ini misalnya Ibu hapus, dia menjadi tidak memiliki modus karena angka 3-nya sama-sama ada 2 dengan angka 5. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, ini untuk data tunggal. Kita lanjutkan untuk data berkelompok. Di data berkelompok itu ada rumusnya, seperti yang bisa kalian lihat di DCR itu ada modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Nah, sekarang kita perhatikan dulu dari tabel distribusi frekuensi pada soal. Karena modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul, maka kita lihat frekuensi yang paling banyak itu yang mana? Oh, frekuensi yang paling banyak itu ada 17. Kita tandain kelas untuk modusnya. Oh, ini yang paling banyak frekuensi, kita tandain. Setelah sudah kita tandain, kalian bisa menentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu diambil dari batas bawah, seperti tadi juga ada di median. Batas bawah dikurang 0,5. Berarti 53 dikurang 0,5. Sama dengan 52,5. Kemudian ada D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Di sini D1. Maka 17 dikurang 13 sama dengan 4. Ada D2. D2 itu adalah frekuensi dengan selisih frekuensi dari kelas modus ke frekuensi sesudahnya. Berarti di sini ada 17 dikurang 14 sama dengan 3. Dan ada P. P sama seperti yang tadi juga ada di median, itu adalah panjang interval kelas. Kalian perhatikan aja selisihnya. Oke, selisihnya ada 7 ya. Maka untuk P-nya sama dengan 7. Tinggal dimasukkan sesuai dengan rumusnya. Modus sama dengan TB 52,5 ditambah D1-nya itu ada 4 per D2, D1 lagi ada 4 ditambah D2-nya 3 dikali 7 P-nya. Sama dengan 52,5 ditambah, kalikan dulu 4 dikali 7, 28 dibagi 7. Maka 52,5 ditambah 28 dibagi 7, 4. Hasilnya adalah 56,5. Ini adalah nilai modus. Bisa dipahami ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Kalian simak tadi apa yang sudah Ibu jelaskan dari min, median, dan modus. Mudah-mudahan kalian bisa pahami untuk kalian bisa memecahkan permasalahan-permasalahan soal yang lainnya. Terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.